Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Riris Marta Situmorang. Saya kelas 12 MIA 1. Saya dari SMA Negeri 1 Simanindo. Pada saat ini saya akan membahas atau menjelaskan tentang desa. Pertama-tama yaitu pengertian desa menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Bintarto. Desa merupakan perwujudan yang ditimbulkan oleh unsur-unsur ekonomi, sosial, kultural maupun fisiografis yang ada pada tempat tersebut dalam hubungan serta pengaruh timbal balik dengan daerah-daerah lainnya. Yang kedua yaitu menurut W.S. Thompson yang menyebutkan bahwa desa adalah salah satu tempat yang menampung penduduk. Yang ketiga yaitu menurut William F. Orwood serta Meyer F. Lincoln, desa dapat diartikan sebagai sebuah organisasi kehidupan sosial secara menyeluruh dalam suatu wilayah yang terbatas. Yang keempat yaitu menurut D. Anderson, desa merupakan suatu tempat yang memiliki penduduk kurang lebih 2.500 orang. Yang kelima yaitu menurut Spencer C. Vince serta Glenn T. Triwarta yang menyebutkan bahwa desa pada dasarnya merupakan tempat tinggal, bukan pusat bisnis. Secara umum, desa terdiri dari daerah persawahan serta bangunan-bangunan sederhana yang mengelilinginya. Yang keenam yaitu menurut Sutarjo Kartohadikusumo, desa merupakan suatu kesatuan hukum di mana terdapat masyarakat yang tinggal di dalamnya serta memiliki hak menyelenggarakan pemerintahan sendiri. Yang ketujuh yaitu menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai kewenangan untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan juga adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di dalam daerah kabupaten. Demikian penjelasan tentang pengertian desa. Selanjutnya yaitu ciri-ciri desa. Yang pertama, masyarakat desa memiliki hubungan yang erat dengan lingkungan alamnya. Yang kedua yaitu iklim serta cuaca memiliki pengaruh besar terhadap petani dalam menentukan musim tanam. Yang ketiga, penduduk desa memiliki jumlah yang tidak begitu besar. Yang keempat, memiliki proses sosial yang berjalan lambat. Yang kelima, keluarga desa adalah suatu unit sosial. Yang keenam, struktur ekonomi desa didominasi oleh agraris. Yang ketujuh, masyarakat desa adalah suatu paguyuban atau gangsta. Yang kedelapan, secara umum, warga desa memiliki pendidikan yang rendah. Selanjutnya yaitu unsur-unsur desa. Jika dilihat dari pengertiannya, desa memiliki 3 unsur, yakni wilayah, penduduk, serta tata kehidupan. Yang pertama unsur daerah atau wilayah, terdiri dari lokasi atau letak, batas-batas wilayah, jenis tanah, keadaan lahan, luas, juga pola pemanfaatannya. Yang kedua, unsur penduduk meliputi tingkat kelahiran, jumlah tingkat kematian, kepadatan, pertumbuhan penduduk, persebaran, serta mata pencaharian penduduk. Yang ketiga, unsur tata kehidupan terdiri dari pola tata pergaulan serta ikatan pergaulan, adat istiadat, dan norma-norma yang berlaku di daerah tersebut. Selanjutnya yaitu klasifikasi desa. Secara umum, penggolongan maupun klasifikasi desa dapat dilihat dari 4 aspek, diantaranya aspek luas, aspek penduduk, aspek perkembangan masyarakat, serta aspek mata pencaharian penduduk. Berdasarkan aspek luas wilayah. Berdasarkan luas wilayahnya, desa dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu
kecil merupakan desa yang memiliki luas kurang dari 2 km bujur sangkar. Yang kedua, desa kecil merupakan desa yang memiliki luas antara 2 hingga 4 km bujur sangkar. Yang ketiga, desa sedang merupakan desa yang memiliki luas antara 4 hingga 6 km bujur sangkar. Yang keempat, desa besar merupakan desa yang memiliki luas antara 6 sampai 8 km bujur sangkar. Yang kelima, desa terbesar merupakan desa yang memiliki luas antara 8 sampai 10 km bujur sangkar. Berdasarkan jumlah penduduk. Jika dilihat berdasarkan jumlah penduduk, desa dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu desa terkecil, merupakan desa yang memiliki jumlah penduduk kurang dari 800 orang. Yang kedua yaitu desa kecil, merupakan desa yang memiliki jumlah penduduk antara 800 hingga 1.600 orang. Yang ketiga yaitu desa sedang, merupakan desa yang memiliki jumlah penduduk antara 1.600 hingga 2.400 orang. Yang keempat, desa besar merupakan desa yang memiliki jumlah penduduk antara 2.400 hingga 3.200 orang. Yang kelima yaitu desa terbesar, merupakan desa yang memiliki jumlah penduduk lebih dari 3.200 orang. Berdasarkan perkembangan masyarakat. Jika dilihat dari perkembangan masyarakat, desa dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu desa swadaya atau desa terbelakang. Desa swadaya adalah desa yang memiliki kondisi statis tradisional, di mana pendidikan serta produktivitas masyarakat sangat rendah. Lembaga sosial desa tidak berjalan semestinya. Secara administrasi, pemerintahan berjalan seadanya. Pemanfaatan lahan hanya sebatas digunakan untuk pertanian. Yang kedua yaitu desa swakarya atau desa yang sedang berkembang. Desa swakarya merupakan suatu wilayah yang mulai mendapat pembaruan di bidang kehidupan. Tingkat pendidikan cukup tinggi, serta adat istiadat cukup lengkap. Perbaikan hidup masyarakat mulai dirasakan. Administrasi pemerintahan dijalankan dengan baik. Lembaga sosial mulai berfungsi, serta mata pencarian penduduk tidak hanya berfokus pada bidang pertanian. Yang ketiga yaitu desa swasembada atau desa yang sudah maju. Desa swasembada merupakan desa yang masyarakatnya telah maju, di mana sudah mengenal modernisasi bidang pertanian. Teknologi yang digunakan telah maju, serta tingkat pendidikan masyarakat yang tinggi, sehingga membuat pola pikir yang rasional. Berdasarkan mata pencaharian penduduk. Jika dilihat dari mata pencaharian penduduk, desa dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu desa pertanian, merupakan desa yang penduduknya sebagian besar adalah petani. Yang kedua, desa nelayan, merupakan desa yang penduduknya sebagian besar adalah nelayan. Yang ketiga yaitu desa industri, merupakan desa yang penduduknya sebagian besar adalah bekerja di bidang industri. Demikian penjelasan tentang desa yang boleh saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada kata yang salah yang tidak berkenan di dalam hati, mohon dimaafkan dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.